Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Silsia, mahasiswi tingkat 3 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar keperawatan gerontik dan batasan-batasan usia lanjut menurut WHO. Baik, adapun definisi dari keperawatan gerontik itu sendiri, keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari biopsikososial, spiritual, dan kultural yang holistik, ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014. Adapun fokus keperawatan gerontik antara lain seperti yang pertama ada peningkatan kesehatan atau health promotion, contohnya adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia, perilaku hidup bersih dan sehat, serta manfaat olahraga. Yang kedua ada pencegahan penyakit atau preventif, contohnya adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara berkala, serta menjaga pola makan seperti makan 3 kali sehari dengan jarak 6 jam, jumlah porsi makan tidak terlalu banyak, mengandung karbohidrat seperti nasi, jagung, dan ubi, dan mengatur aktivitas dan istirahat misalnya tidur selama 6-8 jam per 24 jam. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi mental. Upaya yang dilakukan dengan bimbingan rohani, diberikan ceramah agama, sholat berjamaah, senam gerak latih otak, dan melakukan terapi aktivitas kelompok, misalnya mendengarkan musik bersama lansia lain dan menebak judul lagunya. Selanjutnya, adapun tujuan dari keperawatan gerontik, diharapkan lansia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif, dapat mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia seoptimal mungkin, membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia atau life support, menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit, baik penyakit kronis maupun penyakit akut, memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin. Selanjutnya, ada fungsi dari perawat gerontik. Menurut Elio Paulus tahun 2005, fungsi perawat gerontik adalah yang pertama ada guide person of all age toward a healthy aging process, atau membimbing orang pada segala usia untuk mencapai masa tuanya yang sehat. Yang kedua ada eliminate ageism, atau menghilangkan perasaan takut tua. Yang ketiga, dapat respect the take of older adults and ensure others to the same, menghormati hak orang dewasa yang lebih tua dan memastikan yang lain melakukan hal yang sama. Yang keempat ada offers and promote the quality of service delivery, atau memantau dan mendorong kualitas pelayanan. Menurut World Health Organization atau WHO, lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan menurunnya berbagai fungsi organ tubuh yang ditandai dengan semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan tersebut pada umumnya mengaruh pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ekonomi dan sosial lansia, sehingga secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living, atau berpengaruh pada aktivitas sehari-hari pada lansia. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan batasan-batasan usia lanjut. Batasan umur pada usia lanjut dari waktu ke waktu berbeda. Menurut World Health Organization atau WHO, lansia meliputi yang pertama ada usia pertengahan atau middle age, antara lain usia 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia elderly antara usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua atau old antara usia 75 sampai 90 tahun. Usia sangat tua atau very old di atas usia 90 tahun. Berbeda dengan yang dijelaskan oleh WHO, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2006, pengelompokan lansia menjadi virilitas atau prasenium, yaitu masa persiapan usia lanjut yang menampakkan kematangan jiwa, usia 55 sampai 59 tahun. Yang kedua ada usia lanjut dini, senescent, yaitu kelompok yang mulai memasuki masa usia lanjut dini 60 sampai 64 tahun. Selanjutnya ada lansia beresiko tinggi untuk menderita berbagai penyakit degeneratif usia di atas 65 tahun.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar keperawatan gerontik dan batasan-batasan usia lanjut. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.